Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan eh, materi tentang biaya kualitas dan produktivitas pada pengukuran, pelaporan, dan pengendalian. Sebelum dari itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nadifa Lutfiana dengan NPM 4101. Yang kedua ada Fatimah Nurjana dengan NPM 4014. Dan yang ketiga ada Oktavia Ramadanti dengan NPM 4034. Dan yang keempat ada Andini Putri dengan NPM 4154. Dan saya sendiri Desi Permatasari dengan NPM 4016. Langsung saja masuk pada materinya. Ya, selanjutnya yaitu ada definisi kualitas. Kualitas adalah ukuran relatif dari kebaikan. Mendefinisikan kualitas sebagai kebaikan merupakan makna sangat umum yang tidak memiliki makna operasional. Secara operasional, produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan kata lain, kualitas adalah kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu ada produk atau jasa yang berkualitas adalah suatu yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dalam 8 dimensi. Yang pertama yaitu ada kinerja kinerja atau performance, kedua yaitu ada estetika, yang ketiga yaitu ada kemudahan perawat dan perbaikan atau serviceability, yang keempat yaitu ada fitur, yang kelima yaitu keandalan, yang keenam yaitu ada tahan lama, yang ketujuh yaitu ada kualitas sesuai atau quality of conformance. 8 yaitu ada kecocokan penggunaan atau fitness for us. Selanjutnya itu ada definisi biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang kualitas buruk. Biaya kualitas dibagi menjadi 4 kategori lainnya. Yang pertama yaitu ada biaya pencegahan, yang kedua yaitu ada biaya penilaian, yang ketiga itu ada biaya kegagalan internal, dan yang terakhir yaitu ada biaya kegagalan eksternal. Nah, selanjutnya itu ada mengukur biaya kualitas. Biaya kualitas biasa juga diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat diamati dan tersembunyi. Biaya kualitas yang dapat diamati adalah biaya-biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. Biaya biaya kualitas yang tersembunyi atau hidden cost adalah biaya kesempatan atau opportunities yang tersedia karena kualitas yang buruk. Biasanya tidak disediakan dalam catatan akuntansi. Selanjutnya itu ada biaya-biaya kualitas yang tersembunyi sangat signifikan sehingga harus diestimasi. Meskipun mengestimasi biaya kualitas yang tersembunyi itu sangat sulit, akan tetapi dapat dihitung dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu ada metode penggalian atau penggandaan, yang kedua yaitu ada metode penelitian pasar, dan yang terakhir yaitu ada fungsi kerugian kualitas Toguchi. Tanpa cacat tradisional mengasumsikan bahwa biaya kualitas yang tersembunyi hanya terjadi atas unit-unit yang menyimpang jauh dalam batas spesifikasi atas dan bawah. Selanjutnya ada pelaporan informasi biaya kualitas, yaitu sebuah sistem pelaporan biaya kualitas yang memiliki arti penting bagi perusahaan yang menaruh perhatian serius terhadap perbaikan dan pengendalian biaya kualitas. Nah, langkah perhatian serius dan paling sederhana dalam menciptakan sistem semacam itu adalah menilai biaya kualitas aktual saat ini, pencatatan biaya kualitas aktual secara terperinci, dan masukan pandangan penting. Nah, pertama ada catatan tersebut mengungkapkan besarnya biaya kualitas dalam setiap kategori
yang memungkinkan para manajer untuk menilai dampak keuangannya. Kedua, yaitu catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya kualitas menurut kategori yang memungkinkan para manajer menilai kepentingan relatif dari setiap kategori. Next. Nah, selanjutnya ada laporan biaya kualitas, yaitu pentingnya biaya kualitas terhadap segi keuangan perusahaan dapat dinilai lebih mudah dengan menampilkan biaya-biaya kualitas sebagai presentasi dari penjualan aktual. Nah, ada dua pandangan mengenai biaya kualitas optimal, yaitu pandangan tradisional yang mengacu pada pencapaian tingkat kualitas yang dapat diterima dan pandangan kontemporer yang dikenal sebagai pengendalian kualitas total. Nah, setiap pandangan menawarkan kepada para manajer memasukkan pandangan dengan tentang bagaimana biaya kualitas sebagainya dikelola. Next. Nah, di sini ada salah satu contoh dari perhitungan biaya salah satu contoh dari laporan biaya kualitas, yaitu bisa dilihat dari yang pertama pencegahan untuk biaya kualitas, yaitu ada pencegahan. Nah, ini terdiri dari dua, yaitu pelatihan kualitas dan reliabilitas mesin, yaitu dengan kualitasnya 35.000 dan 80.000 dengan persentase 4,11 dan seterusnya begitu. Next. Nah, di sini ada fungsi biaya kualitas. Nah, pandangan kualitas dapat diterima mengasumsikan terdapat perbandingan terbalik antara biaya pengendali dan biaya kegagalan. Nah, ketika biaya pengendali meningkat, biaya kegagalan seharusnya menurun. Nah, selama penurunan biaya kegagalan lebih besar daripada biaya kenaikan ataupun biaya pengendalian, perusahaan harus meningkatkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit-unit yang tidak sesuai. Pada akhirnya akan dicapai suatu titik di mana kenaikan tambahan biaya dalam upaya tersebut menimbulkan biaya yang lebih besar daripada penurunan biaya kegagalan. Nah, titik ini mewakili tingkat minimum dari total biaya kualitas. Hal ini merupakan perbandingan optimal antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan serta mendefinisikan apa yang dikendali sebagai tingkat kualitas yang dapat diterima atau acceptable quality level atau AQL. Next. Oke, selanjutnya ada fungsi biaya kualitas yang misalnya adalah pandangan cacat nol. Sudut pandang EQL didasarkan pada definisi produk cacat tradisional. Dalam pengertian klasik, sebuah produk dikatakan cacat apabila kualitasnya berada di luar batas toleransi suatu karakteristik kualitas. Menurut pandangan ini, biaya kegagalan timbul hanya jika produk tidak sesuai dengan spesifikasi dan terdapat perbandingan terbalik optimal antara biaya kegagalan dan biaya pengendalian. Pandangan EQL mendukung diproduksinya sejumlah barang cacat tertentu. Model ini digunakan dalam dunia pengendalian kualitas hingga akhir 1970-an ketika model EQL ditantang oleh model cacat nol atau zero defect model. Intinya model cacat nol ini menyatakan keunggulan biaya akan diperoleh dengan mengurangi unit cacat hingga nol. Pada pertengahan 1980-an, model cacat nol ini lebih disempurnakan dengan model kualitas kokoh atau robust quality model. Next. Menurut pandangan tokoh ini, kerugian terjadi karena diproduksinya produk yang menyimpang dari nilai target. Semakin jauh penyimpangannya, semakin besar pula nilai kerugiannya. Selain itu, kerugian juga tetap terjadi meskipun dari spesifikasi ideal adalah merugikan dan batas toleransi spesifikasi tidak menawarkan manfaat apapun, bahkan dapat menipu. Model cacat nol menekankan pada biaya kualitas dan potensi penghematan dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas. Ingat, faktor pengalih pada Westinghouse Electric. Jadi, model kualitas kokoh mempererat definisi dari unit cacat.
menyempurnakan pandangan kita terhadap biaya kualitas dan mengintensifkan upaya perbaikan kualitas. Next. Selanjutnya, manajemen berbasis kegiatan dan biaya kualitas optimal. Manajemen berbasis kegiatan atau Activity Based Management atau ABM mengklasifikasikan berbagai kegiatan sebagai bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, serta hanya mempertahankan kegiatan-kegiatan yang memberikan nilai tambah. Prinsip ini dapat diaplikasikan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kualitas. Kegiatan-kegiatan kegagalan, penilaian, dan biaya-biaya terkait tidak menghasilkan nilai tambah dan harus dihilangkan. Kegiatan pencegahan yang dilakukan secara efisien dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan bernilai tambah dan perlu dipertahankan. Next. Selanjutnya ada penggunaan informasi biaya kualitas. Penggunaan ini untuk keputusan-keputusan implementasi program kualitas dan untuk mengevaluasi efektivitas program tersebut. Setelah diimplementasikan, hanya merupakan salah satu potensi penggunaan dari sistem biaya kualitas. Penggunaan-penggunaan penting lainnya juga dapat diidentifikasi. Skenario berikut mengilustrasikan penggunaan informasi biaya kualitas dalam keputusan penetapan harga strategis dan analisis profitabilitas atas desain produk baru. Okay, next. Selanjutnya ada produktivitas, pengukuran, dan pengendalian. Nah, produktivitas berkaitan dengan memproduksi output secara efisien dan secara spesifik itu mengacu pada hubungan antara output dan input yang digunakan untuk memproduksi output. Untuk yang pertama ada pengukuran produktivitas parsial. Nah, untuk pengukuran produktivitas itu adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas dengan tujuannya ini. Pengukuran ini tujuannya ini untuk menilai apakah efisiensi produktivitas itu telah meningkat atau menurun. Pengukuran produktivitas untuk satu input pada suatu waktu disebut pengukuran produktivitas parsial. Terus kemudian ada definisi pengukuran produktivitas parsial. Itu merupakan produktivitas dari satu input tunggal yang biasanya diukur dengan menghitung rasio output terhadap input. Nah, rasio produktivitas itu sama dengan output atau input. Karena hanya produktivitas dari satu input yang sedang diukur, ukuran itu disebut pengukuran produktivitas parsial. Jika output dan input itu diukur dalam kuantitas fisik, maka kita memperoleh ukuran produktivitasnya itu operasional. Next. Kemudian ada keunggulan dan juga kelemahan pada ukuran parsial. Untuk keunggulan ukuran parsial sendiri, itu mudah diinterpretasikan oleh semua pihak di dalam perusahaan sehingga nantinya ukuran tersebut itu mudah digunakan untuk menilai kinerja produktivitas dari karyawan operasional. Untuk kelemahannya sendiri, kelemahan ukuran parsial itu yang digunakan secara terpisah dapat menyesatkan. Yang pertama, kemungkinan terjadi trade-off menyebabkan perlu adanya ukuran produktivitas total untuk menilai kelebihan berbagai keputusan produktivitas. Yang kedua, karena ada kemungkinan trade-off, ukuran produktivitas total harus mempertimbangkan konsekuensi keuangan agregat sehingga harus dalam bentuk sebuah ukuran keuangan. Next. Kemudian ada pengukuran total produktivitas. Nah, pengukuran produktivitas dari seluruh input itu disebut pengukuran produktivitas total. Dalam praktiknya, mengatur pengaruh dari seluruh input mungkin tidak diberlakukan. Perusahaan hanya mengukur produktivitas dari faktor-faktor yang dianggap sebagai indikator relevan bagi keberhasilan dan kinerja perusahaan. Jadi pengukuran produktivitas total itu dapat didefinisikan sebagai pemfokusan perhatian pada beberapa input yang menunjukkan keberhasilan perusahaan secara total. Terdapat dua pendekatan dalam pengukuran ini. Yang pertama itu ada pengukuran profil
produktivitas, dan yang kedua itu ada pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba. Kemudian next. Kemudian ini ada contohnya. Cancul Company menerapkan proses produksi dan perakitan baru pada tahun 2015. Nah, untuk datanya berikut ada tahun 2014 dan 2015. Di tahun 2014 jumlah produksi mesin itu 120.000 dan di 2015 jumlah produksi mesinnya itu 150.000. Untuk jam tenaga kerjanya di 2014 itu 40.000 dan 2015-nya 37.500. Untuk penggunaan bahannya di 2014 itu 1.200.000 dan di 2015 1.700.000. Untuk harga jual per unit atau mesinnya di tahun 2014 itu 50 dan di 2015 48. Dan untuk upah tenaga kerja per jamnya di 2014-nya 11 dan 2015-nya 12 per jam. Untuk biaya bahan per kilonya di 2014 itu 2 dan di 2015 itu 3. Di sini diketahui untuk output berjalan pada tahun 2015 itu 150.000 mesin dan rasio produktivitas periode dasar untuk tenaga kerja dan bahan masing-masing itu 3 dan 0,10. Di sini diminta untuk menghitung pengukuran produktivitas dan yang kedua itu disuruh untuk menghitung jumlah masing-masing input untuk keadaan tanpa perubahan produktivitas. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk yang pertama adalah pengukuran produktivitas. Jadi untuk mengukur rasio produktivitas operasional parsial itu, rumusnya adalah total output dibagi dengan total input tertentu yang digunakan. Di mana di sini yang digunakan adalah rasio produktivitas tenaga kerja. Di situ tertera 3,000 itu didapat dari soal sebelumnya. Diketahui rasio produktivitas periode dasar untuk tenaga kerja dan bahan masing-masing itu sebesar 3 dan 0,10. Kemudian di tahun 2015 itu sebesar 4.000 didapat dari outputnya sebesar 150.000, kemudian dibagi dengan upah tenaga kerja, dibagi dengan jam tenaga kerja pada tahun 2015 sebesar 37.500, itu menghasilkan 4.000 untuk rasio produktivitas tenaga kerjanya. Kemudian untuk rasio produktivitas bahannya itu diambil dari 150.000 dari outputnya dibagi dengan 1.700.000 dari penggunaan bahan di tahun 2015. Jadi hasilnya 0,088. Next. Kemudian jumlah masing-masing input untuk keadaan tanpa perubahan produktivitas dengan rumus output berjalan dibagi dengan rasio produktivitas periode dasar. PQ dari tenaga kerjanya itu kan outputnya adalah 150.000, kemudian dibagi 3 itu dari biaya bahan per kilo dari tahun 2015, itu menghasilkan 50.000 jam, kemudian PQ pada bahan itu menghasilkan 1.500.000 kilo, kemudian biaya tenaga kerjanya itu dengan rumus PQ dikali dengan P, PQ-nya sebelumnya itu 50.000 dikalikan dengan 12 itu dari upah tenaga kerja per jam di tahun 2015 menghasilkan 600.000, kemudian biaya bahan PQ dikali P 1.500.000 dikali dengan 3 itu dari biaya bahan per kilo di tahun 2015 menghasilkan 4.500.000, kemudian total biaya PQ itu sebesar 5.100.000. Kemudian untuk biaya tenaga kerja PQ dikali P sama dengan 37.500 itu dari jam tenaga kerja di tahun 2015 dikali dengan 12 itu upah tenaga kerja per jam di tahun 2015 sama dengan 450.000. Kemudian biaya bahannya itu menghasilkan 5.100.000, kemudian total biaya berjalannya 5.550.000.
Jadi pengaruh produktivitas terhadap labanya itu dari rumus total biaya PG dikurangi total biaya berjalan, di mana 5.100.000 dikurangi dengan 5.550.000 menghasilkan 450.000 penurunan laba. Next. Kemudian ada komponen pemulihan harga. Selisih antara perubahan laba total dan perubahan produktivitas terkait dengan laba disebut komponen pemulihan harga atau price recovery component. Komponen ini adalah perubahan pendapatan dikurangi dengan perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Oleh karena itu, komponen pemulihan harga mengukur kemampuan perubahan pendapatan untuk menutupi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan aktivitas. Next. Yang pertama ada kualitas dan produktivitas. Peningkatan kualitas dapat meningkatkan produktivitas dan juga sebaliknya. Penurunan jumlah unit cacat memperbaiki kualitas, sedangkan pengurangan jumlah input yang digunakan meningkatkan produktivitas. Sebuah perusahaan mungkin saja memproduksi barang dengan sedikit atau tanpa cacat, tetapi masih menjalankan proses yang tidak efisien. Kemudian ada insentif pembagian keuntungan. Insentif pembagian keuntungan adalah pemberian insentif uang tunai bagi seluruh tenaga kerja perusahaan yang menjadi kunci pencapaian kualitas dan produktivitas. Next. Demikian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.